Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat dan selalu dapat beraktivitas dengan baik dimanapun kalian berada. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat graphical user interface berbasis MATLAB untuk membuat kalkulator menghitung gaya listrik. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita mulai saja. Nah, ini kita akan menghitung gaya Coulomb pada muatan segaris dan yang tak segaris nantinya. Oke, kita yang pertama, 3 buah muatan berurutan dari kiri ke kanan seperti itu. Min 2 mikrocoulomb, 4 mikrocoulomb, dan seterusnya. Kemudian ada jaraknya masing-masing. Silahkan nanti dibaca ya. Nah, di sini berarti kita dari soal ini perlu membuat apa yang diketahui terlebih dahulu. Baiklah, kita buka MATLAB-nya. Nah, oke, ini MATLAB sudah terbuka, mari kita buat. Nah, untuk menyingkat waktu di video kali ini, saya sudah membuat graphical user interface-nya. Nah, di sini saya sudah membuat rumusannya. Ada Q1, Q2, Q3 sesuai yang diketahui tadi. Coba kita buka ya. Ada Q1, Q2 dan Q3 harus diketahui. Kemudian jarak, di sini jaraknya ada R12 dan R23 ya. Kemudian ya sesuai yang ada di sini, berapa besar gaya listrik yang dialami oleh muatan 2. Ini kita hanya menghitung besarnya, belum menentukan arahnya. Nah, kemudian ini dari coret-coretannya. Nah, ada F2 di sini, F21, F23, F21, F23 ada cosinus theta. Nah, di mana cosinus theta kita lihat dari gambar ini. Untuk penjelasan ini silakan tonton video yang sebelumnya. Nah, di sini ada sudut, sehingga di sini ada angle ya di sini, atau sudut di situ. Oke, jadi kita buat dahulu yang diketahui, kemudian kita buat yang ditanyakan. Nah, karena di sini yang ditanyakan ada F2, di sini saya menggunakan ya pop-up menu untuk memberikan option, membuat pilihan di yang ditanyakan. Oke, kemudian di sini ada soal. Ini kita membuatnya dengan ini ya, axis atau panel. Kita buat panel gitu. Kemudian ini ada buttonnya, button tuh ini push button. Nah, sehingga bisa kita mulai. Oke, desainnya seperti ini, terserah nanti kalian juga bikinnya seperti apa. Yang jelas ada tombol hitung, ada tombol set, dan close nya nggak perlu juga nggak masalah, yang penting di bagian tombol hitung. Oke, kita lihat ini, tolong nanti buatnya berurutan ya, dari yang diketahui kemudian ditanya. Yang diketahui berarti termasuk soal ya di sini. Ini harus jelas di mana lokasi-lokasinya. Kalau nggak jelas nanti akan terjadi error. Oke, kita coba ini apakah error apa enggak ya. Oke, di sini kita push button 1 ya di sini. Nah, ini dari yang diketahui ada Q1, Q2, Q3, R12, R23. Nah, di sini untuk mengambil input kita pakai str to double get handles edit 1, di mana di sini itu tagnya adalah edit 1. Ya, nih ya, edit 1 sampai berapa ini? Edit 2, edit 3, edit 4,
edit 5 dan edit 6. Oke, di sini berarti edit 1 sampai edit 6 ya. Oke. Udah sesuai ya. Di sini kita sesuaikan Q1, Q2, Q3, R12 dan R23, kemudian sudut atau angle di situ edit 6. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan. Ini ada tambahan sedikit. R13 nanti kalau itu membentuk sudut ya. Jadi di sini kita tidak perlu ini. Tidak perlu R13 karena kita cuma menghitung F12 terus F23 gitu kan. Ya, di sini nggak masalah. Kemudian kita lakukan ini input K 9 kali 10,9, F12, F23 dan F13. F13 nya nggak kita pakai. Kemudian yang kita lakukan perhitungan hanya di F2 nya saja. Ya, ini nggak masalah karena nanti kita berikan opsi di F2 gitu kan. Nah, kemudian di sini ini seharusnya nggak usah masuk di sini. Oke, ini saya ubah sedikit. Ini nggak usah kita tampilkan. Nah, kita akan melihat ketika ini F12, kemudian ini F23, F23. Kemudian yang ini yang terakhir nanti bisa kita ubah. Ini kita akan nampilkan F2 nya saja. Semoga jadi ya. F2. Oke, kemudian ini berarti bagian pop up menu kita editor. Kita klik 2 kali. Nah, bagian ini ya kita ubah. Ini F12, ini F23, ini F2. Oke. Ya, sebentar, ada yang keliru. F23, sorry. Nah. Oke, kemudian di sini ada tombol reset. Kita cek tombol resetnya. Resetnya di sini saya setting ini jangan 0, tapi pakai seperti ini aja, spasi ya. Supaya kalau 0 kan harus menghapus lagi. Kalau spasi begini kan empty dia, kosongan. Oke, kita save dulu. Nah, kemudian untuk open gambarnya ini ya, silakan nanti dicoba. Nah, untuk push button 3, untuk yang close ini tulis saja close di situ. Kita coba jalankan. Dan ternyata ada yang error. Errornya di sini adalah line tick 295 kolom 31 295. Oh ya, kurang hapus ya tanda kurungnya. Oke, kita save lagi, kita run. Nah, oke, bisa. Ini untuk gambar kita coba cek bisa terbuka apa tidak. Oke, ini saya asal ambil gambar aja ya.
all file, misalkan ini. Nah itu ya, misalkan kita berarti kan menghitung yang ada di muatan 2 gitu kan. Oke, kita inputkan Q1 min 2 min 6 ya, itu mikrokulom. Kemudian Q2 4 min 6, kemudian Q3 6 min 6, R12 itu 1 meter, R23 ya di situ ini 2 ya, kita pakai perhitungannya ini aja ya. Kemudian sudut, nah ini sudut akan ketahuan ketika kita udah menggambar ini arah gayanya masing-masing. Di sini sudutnya adalah 0. Oke, kita cek untuk F12. Oke ya, di situ 0,072 atau 72 kali 10⁻³ (-3). Ini seharusnya plus. Nah, ini ada yang sedikit keliru di sini. Kelirunya di mana? Kita coba cek bagian tombol hitungnya tadi. Nah, nih, ini harus kita berikan ABS, absolute. Ini pun juga sama. Ini gunanya buat apa? Pernah dengar istilah nilai absolut kan? Absolut itu ketika ada dua buah fungsi, bukan fungsi, dua buah tanda. Ketika kita ada nilai minus, kita anggapnya nilai positif. Nah, tujuannya di situ, nilai absolut. Kita save, kemudian kita coba lagi hitung. Nah, oke ya, sudah sesuai di situ. 0,072 Newton untuk F12 atau F21 sama aja ya. Ini F23 nya sekarang kita hitung 0,054 sesuai. Kemudian yang terakhir F2 nya kita hitung 0,126 atau 126 kali 4 minus 3. Oke, cocok. Sekarang dengan ini yang sama, kita coba untuk yang kasus seperti ini ya. Jadi ada 3 buah muatan lagi, tapi sekarang dia membentuk suatu segitiga, bukan letak segaris lagi ya. Dia membentuk suatu sudut, sekarang terletak pada bidang segitiga. Oke, sekarang kita coba tombol reset. Nah ya, itu tadi kenapa saya nggak bikin 0, karena supaya langsung kosongan gitu. Ini pada muatan QC, berarti QC nya saya letakkan di 2 ya, di 20 min 6. Terus Q1 nya saya yang atas 4 min 6, Q3 nya yang B minus 1,5 min 6, R12 dia 3 cm, berarti 3 min 2. Kemudian ini juga sama, 3 min 2 angle-nya. Nah, ini dari gambar ini kan ini 2 ya, kalau hitungan kita di sini 2 sama 1 arahnya sana, ini 2 sama 3 arahnya sana. Ini karena dia segitiga sama sisi ya, berarti kan sudutnya 60 yang di sini, sedangkan yang di sini berarti sudutnya 120 derajat. Oke, kita lakukan F12, berarti di sini yang hijau, kita cek hitungannya, hijaunya 800. Oke, sudah cocok dengan warna hijau. Kemudian yang F23 untuk yang warna kuning di sini kita cek hasil hitungannya, oke pas 300 juga. Kemudian sekarang yang F2 nya atau yang ini ya, totalnya kita cek hasil hitungannya pas di sini
700. Oke, ternyata dengan GUI ini saya bisa mengerjakan ngecek untuk 2 buah soal ya. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.